عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة بنية الشفاء والصحة والعافية السلامة مع التوفيق والهداية، وأن الله يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا فيه من غير تعب ولا نصب ولا مشقة، إنك على كل شيء قدير. وظهرت النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وأنصاره وأصحابه، ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين، خصوصا إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى والسيد الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي، ثم إلى روح الشيخ قادر الجيلاني، وثم إلى روحي كي يشرف النظام، ثم إلى روحي كي عبد الله الشافعي، ثم إلى روحي كي عبد الرشيد عبد الله الشافعي، ثم إلى روحي حبيب محمد بن علي الحميد، ثم إلى روحي أستاذ إسان بن شافع الدين، وثم إلى روحي أستاذ جبة الرحمن بن هجي أحمد شرف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأصحابنا وقرابتنا ولمن له حق علينا، لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا إلى روح يساوي باليساوي بأسا، ثم إلى روح مرتى بن يساوي، ثم إلى روح متسم بن يساوي، ثم إلى روح متمم بن يساوي، وثم إلى أرواح أهل جميع الحاضرين، ثم إلى أرواح أهل مسجد الهداية، أن الله يتبشر بالرحمة والمغفرة. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Yang saya hormati para asatidzah, para hujjaj, tokoh masyarakat, para orang tua, khusus orang tua kita Bapak Haji Effendi Ali, Bapak Haji Masudi, Bapak Mungkin, Bapak Asmari, Bapak Ahmad Ahyar, Bapak Haji Syuhada, Bapak Ustaz Insinyur Husain Fauzi, Bapak Ustaz Namin Setiawan, Bapak Marzuki, Bapak Haji Rojali, Bapak Abu Salim, Bapak Haji Gunawan, Habib Zain Al-Munawar, Bapak Haji Warsono, dan juga para bapak-bapak yang lain, Bapak Hasan Sabu, Bapak Kelly, dan seluruhnya. Mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa takzim hormat saya kepada Bapak saudara sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat taufik wal hidayah, nikmat panjang umur, yang karena dengan nikmat-nikmat itu kita hadir di Masjid Nurul Hidayah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakni sholat subuh yang kita laksanakan secara berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi. Mudah-mudahan niat langkah kita ke tempat ini mendapatkan ridha, barakah, pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya setia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk pada hari yang ke-13 daripada bulan suci Ramadan. Alhamdulillah kita masih istiqomah, masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih
bisa melaksanakan rutinitas di bulan suci Ramadan, baik berpuasa, sholat tarawih maupun thalabul ilmi. Mudah-mudahan ibadah kita selama 13 hari ini dan 17 hari ke depan di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita diajak oleh panitia pembangunan untuk bersedekah, menginfakkan harta kita untuk pembuatan kanopi. Dan semalam sudah disebarin untuk amplop-amplopnya. Ya, amplopnya kosong. Amplopnya kosong. Panitia berharap besok ataupun lusa ataupun seminggu amplopnya dibalikin, di dalamnya ada isinya. Tapi isinya jangan surat katanya. Isinya jangan surat. Gitu. Kenapa? Karena memang mereka mengajak kita kebaikan. Mereka nggak mau masuk surga sendirian. Padahal kalau yang nama Haji Warsono sendiri sanggup nggak tuh? Sanggup, gitu kan? Tapi dia nggak mau masuk surga sendirian, ngajak-ngajak kita, ya kan? Ngajak-ngajak kita. Berapapun yang kita infakkan, insya Allah itu menjadi amal soleh dan itu amal yang akan mengalir. Karena ada sedekah yang itu berhenti. Contoh, kita sedekah makanan. Selama itu makanan masih ada dalam tubuh orang tersebut, kemudian dia beribadah, pahalanya kita dapat. Kalau kita bersedekah, menginfakkan sesuatu yang memang langgeng, seperti paku, satu butir paku ditancapkan di dinding di Masjid Nurul Hidayah. Selama masjid itu dipakai, paku itu masih ada, selama itu pula pahalanya tetap mengalir. Dan salah satu ibadah yang ingin dilakukan oleh orang yang terus mengalir adalah sedekah. Di dalam Al-Quran satu sen sering baca itu dalam sholat subuh biasanya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas shalihin. Dan sedekahkanlah, infakkanlah apa yang sudah kami anugerahkan kepadamu. Allah ngingetin bahwa harta yang tidak punya itu adalah anugerah dari Allah, bukan hasil usaha kita sendiri. Anugerah dari Allah. Infakkanlah sebagian bukan berarti setengah. Sebagian bukan berarti setengah. Kalau diartikan sebagian adalah setengah, yang punya uang 100 juta mesti ngumbangin 50 juta. Maksudnya yang kita sukai, yang kita mampu untuk mensedekahkan. Sebelum apa? Sebelum datang kematian. Karena orang-orang yang sudah mati, dia berkata, fayaqulu laula akhartani ila ajalin qarib. Seandainya sekiranya Allah kasih menunda kematiannya barang sedikit saja, 5 detik, dikit nggak? Dikit. Waktunya kutunda 5 detik. Tapi malaikat nggak bisa dinegosiasi. Malaikat Israel ini kalau disuruh cabut jam 4 lewat 5 menit, ya jam 4 lewat 5 menit. Nggak jam 4 lewat 6 menit, nggak. Segitu pokoknya, waktunya tepat. Nah, orang yang meninggal itu, dia akan menyesal. Allah akhartani ila ajalin qarib. Seandainya sedikit saja dikasih waktu, mereka akan bukan mau sholat, bukan pergi haji, bukan baca Quran. Satu yang mau dikerjakan, fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Dia bakal sedekah. Karena sedekah itu pahalanya ghairu mamnun, nggak putus-putus. Makanya ajakannya itu baik. Mudah-mudahan kita bisa merespon. Dan mudah-mudahan masjid kita ini segera jadi. Ini sebenarnya udah jadi, udah pantas dipakai buat sholat. Cuman kalau hujan itu depan kasihan, ya nggak? Nah, becek, takutnya orang mau wudhu kehujanan jadi basah gitu. Dan ubinnya kena air licin. Makanya segera mau dibangun. Walaupun sebenarnya uangnya belum ada. Ya, uangnya belum ada. Kemarin saya udah ngomong pinjam dulu aja Warsono. Duit antum, pinjam. Ntar kalau ada duitnya kita ganti. Nah, dia mau, oke,
Ya, kita tanggung dulu gitu. Ditanggung dulu, nanti diganti. Kita cuma punya uang 20 juta. Nah, kurangnya berapa? 65 juta. Mudah-mudahan ya selama Ramadan ini dapat tuh 65 juta. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu yang lalu kita sudah bahas berkaitan dengan hati. Ada hati yang mati. Qalbun mayyit. Itu hatinya orang-orang kafir. Hatinya orang-orang munafik. Tetapi ada juga yang mengatakan itu juga hati orang yang beriman. Kalau orang beriman hatinya mati, kalau dia ketinggalan untuk tidak melakukan kebaikan, kemudian dia tidak sedih, maka hatinya mati. Kalau dia tidak menyesal ketika melakukan maksiat, maka hatinya mati. Itu hati orang mukmin yang mati. Tapi orang kafir, orang munafik udah pasti hatinya mati. Lalu ada qalbun marid, hati yang sakit. Ini adalah hati orang kafir ada, orang munafik ada, orang mukmin juga ada. Di mana di dalamnya terkandung penyakit-penyakit hati. Kita udah bahas dua, hasad, kemudian ujub, ada lagi riya, ada lagi sum'ah, ada lagi ghaflah, lalai. Kalau kita bahas waktunya habis semuanya. Nanti kita spill dikit ya. Yang ketiga yang mau kita bahas adalah qalbun salim, hati yang bersih. Dan hanya orang-orang yang punya hati yang bersih, hati yang lulus, dia yang bakal masuk surga. Dan itu hanya dipunyai oleh hati orang mukmin. Sama hati orang mukmin. Apa itu hati salim? Apa itu qalbun salim? Qalbun salim adalah hati yang bersih, yang tidak dicampuri dengan kekufuran dan kemunafikan. Orang yang punya hati bersih, hati qalbun salim, maka dia tidak punya sifat kufur, termasuk kufur nikmat, termasuk kufur dalam ibadah. Ada orang kafir dalam ibadah, ada orang Islam yang meninggalkan sholat. Ada nggak? Banyak nggak? Orang Islam banyak yang sholat dan banyak yang kagak. Udah pernah ngitung? Oh, udah. Ya. Orang Islam ada yang sholat, ada yang kagak. Ada yang mengatakan kalau nggak sholat 3 kali berturut-turut, sholat Jumat, ada yang mengatakan kafir. Ya. Tapi standarnya munafik nih. Ya. Kalau dia tidak mengerjakan sholat dan mengatakan bahwa sholat maghrib tidak wajib, maka dia kafir. Tapi kalau dia tidak mengerjakan sholat karena lalai, belum kafir. Bulan, sholat yuk. Apaan? Sholat Jumat. Nah, sholat Jumat nggak wajib, itu kafir. Bulan, sholat Jumat yuk. Besok aja saya. Jumat depan. Itu belum kafir. Ya. Kalau mengingkari kewajiban, maka itu bisa menjadi kafir. Hati orang muslim tidak ada yang begitu. Begitu juga hati orang beriman yang qalbun salim, dia tidak punya hati yang dicampuri dengan kemunafikan. Ayatul munafiki salah. Hati orang munafik itu dia tidak pernah ngingkarin janji, tidak pernah berdusta, tidak pernah tidak menunaikan amanah. Itu hati orang-orang mukmin, hati yang bersih. Yang kedua, qalbun salim itu adalah hati orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang selalu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larang-larangannya. Dan hati orang yang punya qalbun salim, dia punya hati yang takut kepada Allah. Dan saya yakin kita ini termasuk orang yang takut sama Allah. Kalau orang yang berani sama Allah, tandanya dia melakukan maksiat. Orang yang takut kepada Allah, tandanya dia segen, ogah untuk melaksanakan maksiat. Karena Allah, kalau kita punya hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala,
bisa jadi walaupun kita melakukan maksiat, rahmat Allah akan diberikan kepada orang tersebut. Ada orang nih nggak puasa misalnya, tapi dalam hati masih takut sama Allah, takut sama Allah. Dia nggak puasa, kenapa? Misalnya punya pekerjaan yang menyebabkan dia harus tidak puasa. Tukang bangunan boleh nggak puasa, tapi dia harus mengganti di waktu yang lain. Pekerja-pekerja yang misalnya apa tuh, yang gali PLN tuh, ya kan berat nggak? Boleh nggak puasa, karena dia nyari nafkah. Tapi nanti dia di waktu yang lain mesti ganti. Asalkan di hatinya ada was-was, rasa takut, berdosa ini. Tapi kalau saya tidak melakukan itu, tidak kerja, karena itu butuh tenaga, ya kerja itu. Ya, anak istri tak makan. Nah, jadi ada sebab-sebabnya juga seperti itu. Kalau dia punya rasa takut, maka bisa jadi rahmat Allah akan datang. Pernah suatu ketika ada orang yang ahli maksiat. Pokoknya bila dia menganggap bahwa dirinya itu penuh dengan kemaksiatan. Suatu hari dia sakit. Ketika sakit dipanggil ke anak-anaknya. Nah, ini usia bapak kayaknya gak bakal lama lagi. Pesan bapak, kalau seandainya bapak meninggal dunia, jangan dikuburin. Jangan dikuburin. Diapain pak? Pokoknya jangan dikuburin. Bakar. Orang udah mati kan tidak merasakan sakit ini. Pokoknya kalau bapak mati, bakar. Kemudian dari pembakaran itu ada abunya. Ambil abu bapak, sebarin ke laut. Sebarkan ke laut. Kenapa dia bilang begitu? Mau sebarin ke laut? Karena dia yakin, dia tahu, dia berbuat maksiat. Ya. Akhirnya mati orang tersebut, kemudian anak-anaknya nggak kuburin, bener, dibakar tuh bapaknya. Habis dibakar ada abunya disebarin ke laut. Nah, dengan izin Allah, ini Allah pengen tahu nih motifnya apa nih. Maka itu abunya itu terkumpul lagi, ditanya sama Allah, kenapa engkau ingin tubuhmu dibakar? Kata dia, ya Allah. Nanti di akhirat dia akan bilang, ya Allah, aku ini ahli maksiat. Aku tahu aku akan mendapat azab kubur. Aku tahu aku tidak akan bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Maka aku menghindari pertanyaan itu. Aku menghindari untuk dapat azab kubur karena aku ahli maksiat dan aku takut kepadamu ya Allah. Kata Allah, karena engkau takut kepadaku, masih punya rasa takut kepadaku, aku ampunkan dosamu. Diampunin dosanya. Kan kalau kita banyak orang-orang melakukan maksiat itu nggak takut sama maksiat, nggak takut sama maksiat. Tapi kalau dia masih punya rasa takut, insya Allah rahmat Allah itu akan diberikan kepada orang yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, hati yang mempunyai qalbun salim, hati yang bersih itulah hati yang terhindar dari penyakit-penyakit hati. Orang yang qalbun salim nggak punya rasa dengki sama orang. Orang yang punya qalbun salim tidak punya ujub dan bangga dengan diri sendiri. Orang yang punya qalbun salim, dia nggak punya rasa riya dalam melakukan ibadah. Orang yang punya qalbun salim tidak pernah lalai untuk melaksanakan ibadah. Orang yang punya qalbun salim, dia tidak akan pernah bersikap sum'ah, ingin didengar omongannya. Orang yang punya qalbun salim tidak akan menjadi pemarah. Orang yang punya qalbun salim, dia terbebas dari penyakit-penyakit hati. Ternyata
kita ini belum termasuk orang yang punya qalbun salim, termasuk saya masih punya penyakit hati. Karena itulah kita berusaha mengikis, mengobati penyakit-penyakit hati yang kita punya. Caranya gimana? Salah satunya adalah kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang Allah berikan. Yang kedua, ikhlas dalam melakukan sesuatu. Yang ketiga, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu melihat segala aktivitas kita. Kalau kita yakin, muraqabah, bahwa setiap aktivitas kita itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, sepertinya kita enggan untuk melakukan dosa-dosa. Dan karakter orang yang punya qalbun salim itu bisa tergambarkan ketika kita melihat perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena salah satu contoh yang dikedepankan Allah ketika membahas tentang qalbun salim di dalam Al-Quran, figurnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Besok kita akan ungkap karakter-karakter qalbun salim yang ada pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya pikir itu saja. Udah jam 5:30 lewat. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, khususnya untuk diri pribadi saya dan jamaah pada umumnya, dan semoga keinginan-keinginan dari panitia pembangunan dan juga keinginan kita semua agar kanopinya sudah terpasang sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri bisa terkabul. Dan mudah-mudahan kita semuanya bisa ikut berpartisipasi di dalam mewujudkan pembuatan pemasangan kanopi, agar kita semuanya di Masjid Nurul Hidayah ini tidak menjadi orang yang punya utang. Oh, punya utang? Nah, itu kan dibangun minjem dulu. Yang utang siapa? Masjid. Jamaahnya siapa? Lah kita. Kan agak enak. Tuh Masjid Nurul Hidayah punya utang. Gitu. Agak enak ya enggak? Gitu. Makanya usahakan kita nggak punya utang. Berapapun yang kita punya, sedekahkan. Insya Allah itu akan menjadi jariah sedekah yang akan mengalir terus-menerus sampai kita masuk ke dalam kubur. Itu pahalanya terus mengalir, dan kita harus pintar-pintar dalam bersedekah. Kenapa mesti pintar dalam bersedekah? Cari sedekah yang pahalanya itu mengalir. Salah satunya yang tadi yang saya sebutkan, bisa juga menitipkan mushaf Al-Quran. Tapi kalau menitipkan mushaf ke Al-Quran seperti yang ada di situ, itu mubazir, karena Quran yang situ belum pernah dibaca. Tapi kalau memberikan satu, kasih orang, terutama penghafal Quran, maka setiap dia baca, terus kemudian dari bacaan itu dia hafal, setiap dia hafal, maka pahalanya terus mengalir sama orang yang kasih mushaf Al-Quran. Kalau yang begitu bukan, kenapa ya? Itu nggak pernah dibaca tuh, pajang doang, sama yang di sini tuh, itu Qurannya dipajang doang, ya. Sekali-sekali dari sekian banyak paling hati yang dicopotnya, nah itu. Nah yang sering dibaca tuh yang gede-gede itu. Nah kalau menyumbang Quran hurufnya gede-gede, karena yang ngaji udah tua-tua, yang matanya itu udah 4, ya, pakai kacamata. Dan biasanya orang kalau ke masjid lupa bawa kacamata. Kalau pakai Quran itu nggak kelihatan, tapi kalau pakai Quran itu masih bisa mermelek, ya, matanya fokus, masih bisa dibaca. Mudah-mudahan kita semuanya Allah takdirkan menjadi orang-orang yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iya kan. Alhamdulillah.
kebaikan. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilman wa zidna rahmatan wa Allahumma qina adzaban wa qina adzaban taqwa wa janna al-afiyah wa ليتك دوما قريب لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان رمضان Wassalam.